Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memanggil banyak pekerja-pekerja kepanenan-Mu ke ladang gandum, ke ladang anggur, supaya semakin banyak orang mengikuti Engkau dan akhirnya mendapatkan rahmat berlimpah bersatu dengan Engkau dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita bagikan supaya orang sadar bahwa kita harus masuk kerajaan Allah itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus mengingatkan kita kembali bahwa orang yang menjadi pekerja, ya, menjadi pekerja di kebun anggur, itu adalah anugerah Tuhan. Menjadi nelayan yang menebarkan fisherman, menebarkan jala ke laut untuk mendapatkan hasil. Itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kita hanya menabur, kita hanya menjalankan, tetapi buahnya seperti apa adalah karya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, maka menjadi pekerja Tuhan, menjadi fisherman, menjadi nelayan, menjadi bekerja itu adalah tindakan karya Allah yang besar. Ya. Karena tidak semua orang dipanggil untuk membawa orang lain kepada Kristus, untuk membawa orang lain kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, maka kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab supaya banyak orang masuk dalam kerajaan Allah itu. Ya. Itulah tugas kita semua. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat membimbing orang untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan? Dan itu karya Tuhan sekali lagi, bukan karya kita manusia. Ada pengalaman di Amerika Latin, ada sebuah kongregasi Suster Karmelites yang tidak banyak lagi ada panggilan, bahkan nyaris habis. Dan mereka semacam putus asa lah. Ya, semacam bagaimana mungkin biara yang besar ini tidak ada penghuninya. Pada suatu saat tiba-tiba mereka terpanggil untuk mendoakan. Mereka mendoakan rosario setiap hari pasti. Tapi kemudian mereka mendoakan rosario dengan 4 peristiwa itu. Peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Setiap hari. Jumlah biara yang hanya sedikit itu, kemudian mereka berdoa terus setiap hari dan mohon kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Lalu berdatanganlah orang-orang, gadis-gadis masuk di biara itu. Biara tertutup loh. Untuk zaman sekarang bukan yang gampang. Ya. Di zaman modern ini mana banyak orang hampir sulit untuk masuk biara tertutup yang tidak melayani di luar, hanya di dalam. Kemudian semakin lama semakin banyak bertambah. Bahkan mereka membuka biara lain di tempat yang lain, di negara yang lain. Karena mereka berani berkorban. Mereka berani berkorban, berdoa, beraskese, bermati raga, ya, doa hening, doa diam, ya, untuk minta kepada Tuhan dan berdoa rosario 4 peristiwa. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya kira ini pula yang karena buah panenan itu bukan karya kita, karya Tuhan. Maka kita mohon sungguh-sungguh, kalau kita mohon kepada Tuhan dengan berani mengorbankan, meluangkan waktu untuk berdoa, bahkan 4 peristiwa itu kita doakan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan sejujurnya kalau mau saya katakan, di biara kami postulan Karmel di Sidikalang ini, kami mempunyai calon berjumlah 12 orang. Tadinya 8, 7. Dan saya yakin itu juga karena doa-doa yang kita lakukan di sini, dengan kita melakukan hampir setiap hari 4 peristiwa kita doakan. Setiap hari kita berdoa rosario. Bukan untuk membangga-banggakan ini, bukan. Tetapi kita tahu bahwa dengan berdoa adalah jawaban yang kita mohonkan dari Tuhan. Ya.
Tuhan akan melimpahkan berkat. Kalau kita berani membagikan apa yang tidak kita punyai atau kemiskinan yang kita punya, kita bagikan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas demi kebaikan orang lain. Kita juga berdoa untuk para donatur, para benefaktor, para orang-orang yang membantu kita dalam kehidupan di postulan ini. Kita doakan semua, ya, lewat Santo Yosef, supaya Tuhan, ya, karya Tuhan ini bukan karya kita, karya Tuhan ini untuk kebaikan banyak orang. Dan kita juga harus berani membagikan karya misi kemana-mana, ya. Karena itu, para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa dengan ikhlas, memberikan waktu yang sungguh-sungguh, dan kita mohon bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan ketika Anda mengalami kekurangan, keterbatasan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan gerbang surga itu mengalir kepada kita semua, untuk kita semua, bagi orang lain, dan bukan hanya bagiku sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk berbagi dengan Tuhan bagi orang lain. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.